Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menjalankan salah satu rutinitas kita, yakni thalabul ilm. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas ayat yang cukup dan sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar keimanan kita sebagai seorang muslim, yakni firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul A'raf ayat 172 sampai dengan 174. Ya, ini ayat yang saling terkait. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'al mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ingatlah ketika Rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad, min bani Adam, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu telah mengeluarkan dari keturunan anak-anak Adam alaihissalam min zuhurihim dzurriyyatahum, dari sulbi-sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, wa ashhadahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian mereka ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri. Apa itu bentuk persaksiannya? Nah, Allah Subhanahu wa taala hendak mendengar dan melihat dari apa yang mereka ucapkan tentang persaksian itu. Alastu birabbikum, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apakah aku ini adalah Rabb kalian? Apakah aku ini yang telah menciptakan kalian, yang mengatur kehidupan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, yang berkuasa atas kalian sepenuhnya? Qalu bala syahidna. Kemudian anak-anak cucu keturunan Adam yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan saat itu dari sulbi-sulbi mereka sendiri, mereka mengatakan bala syahidina, ya kami bersaksi atas yang demikian itu, yakni engkau adalah Rabb kami. Ya, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ya, persaksian mereka ini Allah Subhanahu wa taala ambil ya atas mereka agar mereka tidak berkelit, tidak beralasan ketika pada hari kiamat ya nanti, bahwa mereka tidak kemudian
menyembah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketidaktahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Ya. Agar mereka tidak mengatakan sesungguhnya pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadzal ghafilin. Ya. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang lalai. Au taqulu di ayat selanjutnya, atau mereka mengatakan innama asyraka abauna, sesungguhnya orang-orang tua kami yang dulu min qabl asyraka, mereka telah berbuat syirik, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, ya, sedangkan kami itu adalah anak-anak cucu keturunan yang datang setelah mereka. Jadi kami sudah mengikuti mereka duluan, orang tua kami yang sudah melakukan kesyirikan. Afatuhlikuna bima fa'al mubtilun, maka apakah engkau akan membinasakan kami ya Rabb karena perbuatan orang-orang yang sesat terlebih dahulu daripada kami. Jadi Allah mengambil persaksian, ya, anak cucu keturunan Adam sejak mereka masih di dalam sulbi-sulbi, ya, Nabi Adam dan keturunannya, agar mereka tidak berkelit dengan mengatakan bahwa kami berbuat syirik karena orang tua kami dulu. Maka Allah mengingatkan kembali peristiwa ini. Mungkin di antara kita dan bahkan mayoritas kita tidak pernah mengingat dulu kita pernah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah fungsi diutusnya para rasul di setiap zaman, untuk mengingatkan hal itu, bahwa dialah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kalian dan kewajiban kalian menyembah hanya kepadanya saja. Jadi Allah hendak mengingatkan kita kembali dalam ayat ini, Al-A'raf 172, agar Allah menegakkan hujjah atas manusia, bahwa dulu dia pernah mengambil persaksian kepada manusia bahwa dia adalah Rabb semesta alam. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Yang demikian itu kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Mereka siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Balik lagi kepada kebenaran. Kenapa? Karena mereka diciptakan saat itu, waktu mereka masih disulbi-sulbi orang tua mereka, mereka sudah diambil persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Nah, ketika mereka sudah dilahirkan ke dunia kemudian kafir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan mereka agar kembali kepada fitrahnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa surat Al-A'raf 172 ini senada, ya, merupakan bagian dari penjelasan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan manusia di atasnya, yaitu fitrah pengakuan atas kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan, firmankan di dalam surat Rum ayat ke-30, di mana dia telah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Yang dimaksud fitrah yakni adalah bahwa manusia diciptakan sudah di dalam, ya, memiliki sekali lagi dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar, dan kecenderungan, ya, terhadap al-haq, kebenaran, kemanusiawian, ya. Di sini makna dari kandungan fitrah, ya. Allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Jadi sudah
bukan gini, manusia tidak diciptakan dengan kosong sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad dan roh manusia sudah dengan paket format fitrahnya, sudah. Ya. Tidak kosong sama sekali. Ya. Sehingga manusia memiliki kecenderungan secara manusiawi, kemanusiawiannya itu kepada kebenaran. Ketika memang fitrahnya masih lurus. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kecuali dengan sebab-sebab. Secara asal fitrah tidak berubah, kecuali yang berubah adalah adanya faktor-faktor yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa fi riwayatin yuladu ala hadhil millah, bahwa setiap manusia yang dilahirkan, ya, itu dilahirkan atas fitrah, atau dalam riwayat lain dilahirkan di atas hadhil millah, agama ini. Apa itu? Islam. Ya. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani kama tuladul bahimatul bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Ya, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian merubah fitrah tersebut, menjadikan seorang anak yang dilahirkan tadi menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, seperti halnya, ya, dilahirkan hewan ternak yang utuh. Apakah kalian merasakan melihat adanya cacat padanya? Artinya Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah yang utuh, sempurna, tidak ada cacat, ya, kekufuran di situ, ya, kesyirikan di situ, tidak. Tetapi kemudian yang mencacati akidah fitrah yang salimah ini adalah kedua orang tua. Kenapa kedua orang tuanya? Yang terdekat dengan anak, lingkungan pertama di mana anak dididik, ya, tentang keyakinan-keyakinan, ya, dari sisi karakter dan seterusnya. Atau bisa jadi yang kedua, dikiaskan dengan lingkungan di mana dia tinggal. Siapa yang mendidik dia yang pertama kali? Itulah orang tua keduanya. Kalau seandainya orang tua biologisnya dia tidak sempat ketemu, misalnya ada anak yang dilahirkan orang tuanya sudah meninggal, nah terus dia diadop oleh orang lain, ditarbiahlah di situ, atau bahkan lingkungan masyarakatnya yang kemudian bisa mempengaruhi, ya, kelurusan fitrah seorang anak yang dilahirkan. Ya. Jadi pada asalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia di atas fitrah yang lurus, hanif, ya, yang cenderung kepada kebenaran, al-haq, yakni Allah adalah satu-satunya Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini, dan dia adalah ilah yang berhak untuk disembah dengan benar. Dan kecenderungan-kecenderungan lain, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, ya, di dalam jiwa-jiwa manusia pada fitrahnya. Seorang laki-laki berfitrah sebagai laki-laki dengan kecenderungan-kecenderungannya. Demikian juga seorang wanita. Tidaklah Allah menciptakan laki-laki sebagai wanita dan juga sebaliknya. Maka ketika ada pelanggaran dari kecenderungan, ya, dasar ini, maka dia sudah melanggar fitrahnya atau sudah rusak fitrahnya. Kemudian di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syaitanu fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku, ya, hunafa, dalam keadaan hanif, cenderung kepada agama yang hak, cenderung kepada kebenaran. Faja'athumus syaitan, kemudian datanglah setan
kepada mereka. Fajtalathum, ya, lalu syaitan menyesatkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan dia setan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Memutar balikkan dengan hiasan-hiasan. Di mana yang haram Allah sudah menjelaskan keburukan di dalamnya, tetapi setan memutar balikkan itu. Setan malah menghiasi yang haram itu, kemudian dikatakan ini adalah halal, sebagaimana yang telah dia gencarkan tipu daya itu pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah menjelaskan bahwa mendekati pohon itu adalah terlarang, ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah sudah menjelaskan itu. Terlarang itu berarti adalah keburukan, ya. Itu adalah perbuatan maksiat kepadanya. Tetapi tidak kemudian setan menjadikan hal terlarang itu di mata ketika itu Nabi Adam alaihissalam seolah-olah indah, seolah-olah halal didekati halal, dan juga pada akhirnya seolah-olah halal untuk dicicipi, dengan mengatakan bahwasannya, ya, sesungguhnya Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon itu kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat yang kekal di surga. Artinya, kalau kalian mau kekal di surga, makan buah pohon itu, karena itu adalah pohon keabadian. Jadi pemutar balikan, gitu ya. Siapa yang nggak mau kekal di surga? Nabi Adam alaihissalam sudah mencicipi, ya, nikmatnya jannah itu seperti apa. Siapa yang nggak mau kekal? Ya, tetapi setan memutar balikkan fakta, akhirnya menyesatkan, dan pada akhirnya Nabi Adam dan istrinya terjatuh pada kemaksiatan. Walaupun itu karena adanya kelemahan. Falam najidalahu azma, tidaklah didapati pada jiwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah kekokohan di dalam memegang arahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azam yang kuat. Fanasya di sebelumnya, kalimat sebelumnya fanasya walam najidalahu azma, karena lupa terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak memiliki azam yang teguh, ya. Nah, demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan hunafa, ya, cenderung kepada agama yang hak. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga membawakan banyak riwayat, ya, terkait dari penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang, ya, surat Al-A'raf ayat 172 tersebut. Salah satunya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam An-Nasai, di mana, ya, Al-Aswad bin Sari' yang berasal dari Bani Sa'id, dia mengatakan, Ghazawtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a ghazawat. Dia telah berperang, ya, aku telah berperang, kata Al-Aswad bin Sari', ya, aku telah berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 peperangan, ya, dalam 4 peperangan. Qal, ya, fatanawalal qaum az-dzurriyata ba'da ma qatalul muqatalah. Kemudian lalu satu pasukan kaum muslimin pada saat itu pernah dia saksikan membunuh anak-anak, ya, sesudah mereka membunuh pasukannya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu atas pembunuhan yang dilakukan sekelompok kaum muslimin terhadap anak-anak orang-orang kafir. Fashtadda alaih, ya. Fashtadda alaih.
disampaikan segera itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu terasa berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ma balu aqwamin yatanawaluna az-dzurriyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa gerangan yang telah terjadi pada kaum, yakni kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, sehingga mereka tega membunuh anak-anak pada saat perang. Karena memang di saat peperangan sekalipun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melarang untuk membunuh anak-anak dan orang tua salah satunya. Faqal inna khiyarakum abna'ul musyrikin. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki dari pasukan kaum muslimin itu bertanya, bukankah mereka ya Rasul adalah orang-orang anak-anak orang musyrik? Faqal, ya, qala rajul ya Rasulullah alaisu abana al-musyrikun. Bukankah mereka itu adalah anak-anak orang musyrik? Faqal inna khiyarakum abna'ul musyrikin ala innaha laysat nismatun tuladu illa wulidat alal fitrah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang terpilih dari kalian pun dulunya adalah anak-anak orang musyrik. Bukan dulunya, sampai saat masih hidup, karena orang tuanya belum beriman. Ya, bukan hanya mereka yang anak-anak orang musyrik, bahwa orang-orang terpilih di antara kalian yang kemudian beriman pun adalah anak-anak orang musyrik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Fama tazal alaiha hatta yubayyina anha lisanuha fa abawaha yuhawwidaniha au yunassiraniha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ia masih tetap dalam keadaan fitrah itu hingga lisannya dapat berbicara, ya, hingga lisannya dapat berbicara, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Qala al-Hasan wallahu laqad qala Allahu fi kitabihi wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim ila akhiril ayah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, yakni dalam surah Al-A'raf ayat 172 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dari keturunan, ya, keturunan Nabi Adam alaihissalam, min zuhurihim dzurriyyatahum, dari sulbi-sulbi anak cucu keturunan Adam alaihissalam, wa asyhadahum ala anfusihim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian atas diri-diri mereka. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, dan Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hal ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajuli min ahlin nar yaumal qiyamah, dikatakan kepada salah seorang laki-laki dari penghuni neraka pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bih. Ya, bagaimana pendapatmu seandainya engkau memiliki segala sesuatu yang ada di bumi, apakah engkau akan menjadikannya sebagai tembusan dirimu dari neraka? Qal fayaqul na'am, ya, maka penghuni neraka tadi mengatakan ya. Fayaqul qad aradtu minka ahwana min dzalika qad akhadtu 'alaika fi dhahri adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan, ya, aku telah meminta kalian dari yang lebih mudah daripada itu, yaitu adalah tebusan
dia lebih ringan daripada tembusan harta seluas bumi atau yang ada di dalam bumi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah mengambil janji dari kalian ketika kalian masih berada di sulbi Adam, yaitu janganlah kalian mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, tetapi ternyata kalian menolak kalian menolak selain mempersekutukan aku. Ya. Di sini ditegaskan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sekali lagi telah menegakkan hujah atas penghuni neraka pada saat mereka masih di dalam sulbi orang tua mereka atau dari anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah kemudian menjadikan ini sebagai hujah, argumentasi, tidak ada lagi alasan ketika kalian sudah masuk neraka, karena itu adalah perbuatan kalian yang sudah melanggar dari apa yang kalian persaksikan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ayat atau surat Al-A'raf ayat 172 atau 174 ini adalah merupakan bagian akidah yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian atas kita semuanya ketika kita masih di dalam sulbi orang tua kita, yakni anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, untuk kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil persaksian kita bahwa Dia adalah Rabb kita sekalian. Maka tidak ada alasan lagi atas hal ini ya, ketika manusia menjadikan alasan bahwa mereka berbuat syirik, berbuat kekufuran atas dasar ya apa yang telah diajarkan atau mengikuti dari apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka yang lebih dulu hidup ya sebelum mereka. Ini adalah alasan yang tidak mendasar sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita ya, manusia telah mengingatkan satu kaum, seluruh manusia dengan diutusnya para nabi dan rasul. Oleh karenanya diutusnya para nabi dan rasul itu pun adalah bagian dari penegakan hujah, yakni pengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh manusia dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang telah menciptakan mereka, dan atasnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk kemudian disembah ya dengan benar, dengan apa yang kemudian diajarkan oleh para anbiya war rusul. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Sesungguhnya dan yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjelaskan ayat-ayat tersebut agar mereka kembali kepada kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi dan dari setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.